Siroj Al-Din. Bab 35, Mereka yang Hijrah. Kini Rasulullah mendorong para sahabatnya di Mekah untuk segera berhijrah ke Yasrib. Namun, salah seorang dari mereka telah melakukannya. Kematian Abu Thalib mengakibatkan keponakannya, Abu Salamah, kehilangan seorang pelindung. Ia terpaksa menyelamatkan diri dari kabilahnya sendiri. Maka ia berjalan ke utara menuntun unta yang ditunggangi istri dan anaknya Salamah. Salamah berasal dari cabang suku Makhzum yang lain, Bani Mughirah dan sepupu Abu Jahal. Beberapa keluarganya pergi menyusul mereka dan merebut tali kendali unta dari tangan Abu Salamah. Karena sendirian, ia sadar bahwa sia-sia untuk bertahan. Karena itu, ia menyuruh istrinya pulang bersama mereka. Ia akan mencari jalan bagi istrinya untuk bergabung dengannya. Namun, ketika suku Makhzum mendengar kejadian tersebut, mereka marah terhadap Bani Mughirah. Lebih parah lagi, mereka mengklaim berhak mengasuh anak Abu Salamah. Maka mereka bertiga dengan kejam dipisahkan satu sama lain, sampai seluruh kabilah merasa kasihan kepada Salamah dan akhirnya diperbolehkan mengambil anaknya untuk bergabung dengan suaminya. Ia mengendarai unta sendirian. Tak seorang pun menemaninya kecuali anaknya, Salamah. Namun, setelah berjalan hampir 6 mil, ia bertemu seorang lelaki Bani Abduddar, Utsman ibnu Talhah, yang masih belum beriman. Utsman bersikeras untuk mengawalnya sampai akhir perjalanannya. Orang-orang Yasrib mendengar Abu Salamah telah berada di Quba, sebuah desa yang terletak paling selatan di Yasrib, di mana oasis itu menanjak keluar ke jalur lava, salah satu dari 2 jalur batu-batu hitam. Maka ketika mereka melihat pepohonan kurma, Utsman berkata kepadanya, "Suamimu berada di desa ini, maka masuklah dengan rahmat Tuhanmu." Dan ia sendiri berbalik kembali menuju Mekah. Salamah tidak pernah melupakan kebaikannya dan tidak henti-hentinya memuji keramahannya. Setelah Baiat Aqobah kedua, kaum Muslim Quraisy mulai banyak yang berhijrah. Di antara yang lebih dulu berangkat adalah beberapa sepupu Nabi, putra dan putri Jahsy dan Umaymah, Abdullah dan saudaranya yang buta, Abu Ahmad, dan kedua saudara perempuannya, Zainab dan Hamnah. Bersama mereka terdapat beberapa orang Bani As'ad yang telah lama menjadi sekutu Bani Abdussyam. Hamzah dan Zaid berangkat meninggalkan istri mereka di Mekah untuk sementara waktu, namun Utsman membawa Ruqayyah bersamanya. Umar membawa serta istrinya Zainab, putri mereka, Hafsah, dan putra belia mereka, Abdullah. Suami Hafsah, Kunais dan dari Sahm, juga turut serta bersama mereka. Saudara tiri Abu Salamah, Abu Sabrah, membawa istrinya yakni Kulsum, putri Suhail, dan sepupu Nabi yang lain yang ikut berangkat adalah Zubair dan Tulaib. Hampir semua para sahabat terdekat Nabi telah meninggalkan Mekah kecuali Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar telah meminta izin kepada Nabi untuk berangkat hijrah, namun beliau berkata, "Tidak usah terburu-buru berangkat, karena mungkin Allah akan memberimu seorang teman." Abu Bakar mengerti bahwa ia harus menunggu Nabi. Ia menyuruh agar kedua untanya diberi makan daun pohon akasia untuk persiapan keberangkatan mereka ke Yasrib. Quraisy melakukan segala cara untuk menghentikan mereka berhijrah. Putri Suhail yang lain kini berangkat bersama suaminya, Abu Huzaifah. Seperti saat keberangkatan mereka dulu ke Abyssinia, tapi kali ini Suhail memutuskan agar anaknya, Abdullah, tidak boleh meninggalkannya. Maka ia terus mengawasinya. Hal yang sama menimpa Hisham, anak kepala suku Sahm, Ash, yang juga berada di antara para pengungsi ke Abyssinia. Saudara tirinya, Amr, telah diutus Quraisy untuk meminta Negus agar mencabut perlindungannya kepada kaum pengungsi Muslim. Dan Hisham telah menyaksikan kegagalan dan frustasinya. Umar, sepupu Hisham, ibu mereka bersaudara, telah mengatur agar mereka dapat berangkat ke Yasrib bersama-sama,
meninggalkan Mekah secara terpisah dan bertemu di kebun adat sekitar 10 mil sebelah utara kota. Ayyash dari Makhzum juga berangkat bersama mereka. Namun, pada jam dan tempat yang telah ditentukan tidak ada tanda-tanda dari Hisham. Maka, Umar dan keluarganya melanjutkan perjalanan bersama Ayyash. Karena mereka telah sepakat tidak akan saling menunggu. Ayah Hisham dan saudaranya telah mendengar rencananya itu dan memaksanya untuk kembali. Mereka sangat menekannya. Bahkan setelah beberapa hari mereka membujuknya untuk murtad dari Islam. Sementara itu Ayyash tiba di Yasrib bersama Umar, namun ia diikuti oleh kedua saudara tirinya, Abu Jahal dan Haris. Mereka mengatakan bahwa ibu mereka yang juga ibu Ayyash bersumpah tidak akan menyisir rambutnya atau berlindung dari terik matahari sampai ia melihat Ayyash kembali. Ayyash sangat gundah, namun Umar menukas, mereka hanya ingin membujukmu untuk keluar dari agamamu. Demi Allah, jika kutu mengganggu ibumu, ia akan menyisir rambutnya, dan jika panas Mekah menyengatnya, ia akan berteduh. Namun Ayyash tidak mau mendengarkan Umar. Ia bersikeras untuk kembali ke Mekah demi membebaskan ibunya dari sumpahnya. Ia juga bermaksud untuk mengambil uang yang tertinggal. Namun ketika mereka berada di tengah perjalanan, Abu Jahal dan Haris mengikat tangan dan kakinya, membawanya ke rumah seperti seorang tawanan. Setibanya di kota, keduanya berkata, "Hai penduduk Mekah, lakukanlah terhadap keluarga kalian yang bodoh seperti yang kami lakukan terhadap keluarga kami yang bodoh ini." Seperti halnya Hisham, Ayyash dipaksa untuk murtad dari Islam. Setelah beberapa lama mereka sadar bahwa dosa besar semacam itu tidak mungkin diampuni, dan begitu pula pendapat Umar. Namun kemudian turun wahyu. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu saat kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran surah 39, 53 sampai 54. Umar menuliskan ayat ini dan mengirimkannya ke Hisham. Hisham kemudian berkata, "Ketika surat itu sampai kepadaku, aku mendekatkannya ke mataku dan menjauhkannya. Tapi aku tidak bisa memahaminya sampai aku berdoa, ya Tuhan, berilah aku pemahaman." Kemudian Allah menanamkan pemahaman ke dalam hatiku bahwa telah diturunkan wahyu tentang nasib kami, berkaitan dengan apa yang kami bicarakan di antara kami. Hisham menunjukkan itu kepada Ayyash, dan mereka memperbaharui keislaman mereka dan menanti kesempatan untuk melarikan diri. Itulah akhir bab 35. Selanjutnya bab 36 berjudul konspirasi.